Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja berserta puji syukur yang mana telah memberikan kepada kita nikmat iman maupun Islam. Salawat bertangkaikan salam marilah kita curahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya hingga yaumil kiamah nanti yang insya Allah diberikan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, siswa-siswi SD maupun SMP Islam Al-Mustari yang Bapak banggakan, Bapak cintai, pada pertemuan kultum kuliah 7 menit ini Bapak akan menyampaikan tidak banyak, yang penting kalian bisa paham dan bisa mengerti dan mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang bersyukur atas nikmatnya datangnya bulan Ramadan. Kenapa Bapak harus bersyukur? Nah, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kepadamu, dan jika kamu mengingkari, maksudnya tidak bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka dari itu jangan sampai kita di bulan Ramadan ini, di momen kesempatan yang sangat berharga bagi seluruh umat Islam yang melaksanakannya. Nah, ini adalah salah satu kenikmatan yang tidak bisa dihitung oleh ilmu matematika, apalagi oleh ilmu fisika dan lainnya. Maka dari itu, di sini ada beberapa manfaat dari keutamaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat di bulan Ramadan yang suci ini. Yang pertama, hidup menjadi berkah. Maksud di sini, ketika seseorang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita atas rahmat atau atas pemberiannya kepada kita, sesuai firman Allah yang tadi Bapak bacakan, yaitu semakin kita bersyukur kepada Allah, semakin nikmat Allah menambah. Nah, di sini juga dari keutamaan berkah ziyadatul khair, semakin bertambah-tambah yang ada. Jadi ketika kita punya sesuatu atau punya hidup, ketika kita mempunyai rezeki, jangan sampai kalian yang namanya bakhil, atau ini bahasa ininya pelit ya, jadi jangan seperti itu. Nah, terus yang keduanya, manfaat yang keduanya itu adalah terhindar dari penyakit hati. Nah, biasanya orang Indonesia itu penyakit hati yang sering kita alami adalah yang ada yang namanya seperti rasa sombong. Mau sombong apa sih dalam diri kita? Semua yang kita miliki, semua yang kita lakukan itu hanya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, apalagi terkadang kita iri, baik iri kepada teman, iri kepada kerabat. Ketika kalian iri, misalkan contohnya teman kalian punya HP iPhone, sedangkan kalian punya HP yang masih di bawah iPhone, yaitu misalkan HP ya tidak boleh disebutkan. Nah, itu kita tidak boleh iri, kita harus mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Masih untung kita punya. Di luar sana coba kalian lihat, umur yang sebesar kalian banyak yang belum menyentuh HP. Maka dari itu adalah salah satu terhindar dari penyakit hati, manfaatnya bersyukur itu. Nah, ada yang lainnya adalah dengki dan dendam. Itu pasti kalian sudah paham dan bisa mengetahui. Nah, yang ketiganya adalah meningkatkan keimanan seseorang. Biasanya bersyukur adalah salah satu cara meningkatkan iman seseorang. Contohnya, misalkan kalian ketika sholat Jumat biasanya suka ada yang namanya keropak atau sodakoh yang berjalan kalau misalkan sholat Jumat. Nah, itu adalah salah satu momentum bagaimana seorang hambanya ketika ada berkah hari Jumat atau ada sodakoh lewat, itu adalah salah satu momentum ketika kita memasukkan rezeki yang kita miliki, rasa syukur yang kita miliki atau rezeki yang kita miliki, itu adalah salah satu bentuk rasa syukur untuk menguji keimanan. Kenapa? Karena di situ bisa jadi salah satu yang tadinya ketika biasa saja melihat keropak lewat, tapi Jumat selanjutnya melihat keropak lewat walaupun 1000, yang penting ikhlas ya. Jangan sampai kalian sedekah 50.000 posisinya tidak ikhlas, karena sesuatu yang kita lakukan tanpa keikhlasan percuma, sia-sia. Jadi ibaratnya kalian sudah ibaratnya naik berpuasa seharian penuh nih, kalian udah lapar, udah haus, tapi kalian pas ketika buka kalian kayak saya puasa karena orang tua aja. Berarti itu adalah ada embel-embelnya antara ikhlas dan tidak ikhlasnya. Nah, selanjutnya juga yang keempat adalah dijanjikan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa, jangan diragukan lagi ketika kalian bersyukur, Allah sudah menjanjikan di sini. Allah juga berfirman dalam hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan kedua matanya, kemudian dia bersabar, maka aku digantikan surga baginya. Nah, maka dari itu ketika kalian, Allah telah berfirman di sini, ketika kalian seseorang menerima keadaannya dengan syukur dan tabah saat tertimpa masalah, nah itu adalah salah satu patut yang harus disyukuri. Jadi jangan sampai kalian ngegerutu, aduh masalah lagi ini hari ini, masalah B. Nah, jangan seperti itu. Kita harus syukuri. Sesuatu masalah pasti ada hikmahnya dalam masalah tersebut. Maka dari itu kita cukup jalani dan kita hadapi masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai kalian tidak bersyukur. Ketika kita bersyukur, insya Allah akan menjanjikan surganya Allah. Dan selanjutnya yang kelimanya yaitu adalah ditambahkan kenikmatannya. Nah, contohnya seperti apa sih Bapak? Misalkan hari ini, sore ini kita bukber dengan misalkan 1 kurma. Kita harus syukuri. Kenapa? Karena 1 kurma itu ketika kita sudah bersyukur, tadi contohnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambah, dan barang siapa yang tidak bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan, maka Allah akan mengazabnya. Maka dari itu ketika kita mempunyai rezeki lebih atau bukaan yang sederhana, walaupun kita misalkan air putih sama kurma, itu cukup, kita harus syukuri. Siapa tahu hari esok atau hari selanjutnya kita tidak ada yang tahu. Dan yang utamanya Bapak ingatkan kembali, saat ini bulan Ramadan ini tolong digunakan dengan semaksimal mungkin, karena kita tidak ada yang tahu umur kita sampai mana, kenikmatan kita sampai mana. Nah, maka dari itu tolong jangan disia-siakan, apalagi yang masih kelas 7 atau 8, 9 masih yang suka
buka di siang hari, itu tolong dirubah mindsetnya dan usahakan kita belajar mengukir di atas, belajar di waktu kecil bagaimana mengukir di atas batu dan belajar kalau sudah dewasa bagaimana mengukir di atas air. Nah, maka dari itu Bapak pesankan kepada kalian, saat ini kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah, baik rizki, baik kondisi atau baik secara johir maupun batin, kita harus mensyukuri yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Ada kurangnya mohon dimaafkan, ada lebihnya datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.